Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Iya, ada kerikil dan batu. Coba kalian perhatikan percakapan berikut. Udin berkata, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Beni menjawab, betul. Masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti, ikuti aku. Sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, ikuti, ikuti aku. Sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut. Nah, kita lihat ya, ini adalah gambar permainan menirukan gerakan binatang di air. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Nah, perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, coba tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Nah, nama kegiatan bermain yang pertama adalah kucing dan tikus. Kemudian yang kedua, bentengan. Yang ketiga, berburu hewan. Kemudian yang keempat adalah permainan gobak sodor. Dan yang kelima, estafet bola. Nah, sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak.
Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, ini misalkan saja ya. Salah satu permainan yang aku sukai adalah permainan tradisional berburu hewan. Aku dan teman-teman biasa memainkannya di lapangan dekat rumah. Beberapa temanku memiliki agama yang berbeda. Namun itu tak menjadi masalah. Kami saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Menghormati perbedaan membuat bermain menjadi menyenangkan. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, apa isi teks yang kamu baca di atas? Iya, pengalaman Udin bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, sekarang coba susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Diskusikan bersama temanmu. Nah, coba kita lihat. Yang pertama ada kata tong, Udin, sampah, dan memegang. Susunan kalimat yang benar adalah Udin memegang tong sampah. Kemudian gambar yang kedua, ini ada kata rumah, menyapu, halaman, dan kata Siti. Susunan kalimat yang benar adalah Siti menyapu halaman rumah. Kemudian gambar yang ketiga, ini ada kata kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Susunan kalimat yang benar, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Kemudian yang keempat, ada kata sampah, Lani, dan mengumpulkan. Susunan kalimat yang benar adalah Lani mengumpulkan sampah. Yang kelima ada kata lidi, Meli, sapu, memegang. Susunan kalimat yang benar, Meli memegang sapu lidi. Ingat ya, setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi kata Udin, Siti, Edo, Lani, dan Meli, huruf awalnya adalah huruf kapital. Dan di akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Bagaimana? Sudah benarkah kalimat yang kamu susun? Jika belum, perbaikilah kembali dengan benar.